Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mani Pengawas Saka Barat, yang saya hormati Bapak Kepala SMP 4 Jerwaru sekaligus pengajar praktik saya, Kepala Sekolah SDN 25 Maret dan rekan-rekan guru hebat yang ada di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya untuk belum kita mulai, saya ucapkan selamat datang untuk pengajar praktik dan teman-teman didik saya. Inilah kondisi kami di SDN 25 Maret. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang kita akan membahas tentang Budaya positif. Menyebabkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Silakan dilanjut Ibu Riana. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan yang diterapkan oleh sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencinta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Kita sama-sama sudah mengetahui profil pelajar Pancasila itu ada 6. 1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam itu mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pembiasan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Yang ketiga,
kebutuhan dasar manusia. Nah, ini saya rasa materi yang sangat penting tentang kebutuhan dasar manusia. Baiklah, saya coba untuk memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang saya sebelum kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia itu, sekarang saya berikan pertanyaan dulu. Pertanyaan kuantik dulu. Ini soal cerita ya. Ibu Ani guru kelas 2 SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Kamarudin. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan si Kamarudin yang seringkali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Nah, pertanyaannya adalah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Kamarudin melakukan hal seperti itu? Silakan, ada yang coba menjawab, Ibu Bapak Guru Direktur. Ayo, kalau Ibu Riana mau menjawab, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan sama materi. Di sini saya coba untuk menjawab. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Kamarudin melakukan hal itu? Kenapa sih Kamarudin melakukan itu? Kita bisa melihat dari kasusnya ini, Kamarudin itu selalu mengambil makanan punya temannya. Nah, kemudian alasan Kamarudin melakukan itu apa? Ternyata kalau kita mau telah itu dari cerita itu, ternyata Kamarudin itu adalah dia anak yang kurang memiliki kasih sayang dan sulit yang tidak bisa diterima gitu. Jadi Kamarudin itu merasa dia tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan, sehingga dia mencari perhatian sama temannya. Nah, kemudian karena ulah si Kamarudin ini membuat temannya tidak nyaman, maka yang dua anak itu akan mengadukan kepada ibu gurunya. Di sini mungkin peran kita sebagai pendidik itu lebih mengarah untuk memberikan kasih sayang atau perhatian kepada si Kamarudin, sehingga Kamarudin itu tidak merasakan dirinya diasingkan atau dirinya sama temannya, sehingga sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama dari gurunya tersebut, sehingga Kamarudin bisa bergabung sama teman-temannya yang lain, bisa bermain bersama, bisa belajar bersama. Mungkin seperti itu aja Pak Guru. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Ibu Riana. Silakan, ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, atau kepala sekolah SD 2 baru mau menambahkan? Terima kasih. Di sini ada pertanyaan tematik yang cukup menarik, dan ini mungkin sering kali terjadi di sekolah. Hal seperti ini yang kita hadapi. Namun dari segi pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kepada si Kamarudin ini sebagai guru, yaitu yang pertama, kita harus mengidentifikasi terhadap anak ini apa penyebabnya seperti itu, kenapa dia seperti itu, bagaimana dia kok bisa seperti itu.
Itu salah satu langkah kita sebagai guru untuk mengatasi anak yang seperti ini. Kenapa anak seperti ini berbuat seperti ini? Yang tidak kita inginkan ini karena dia kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia di sini, sehingga dia menuntut kebutuhan dasarnya itu dengan tingkah laku atau perilaku yang tidak sesuai menurut kita, tapi menurut dia itu sudah sesuai. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu harus melihat dasar-dasarnya seperti apa perbuatan anak ini seperti itu. Nah, jadi dasar dia berbuat seperti ini adalah karena ingin memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya sebagai seorang anak atau sebagai seorang manusia. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Pengawas atau Pak PP, silakan. Silakan Pak PP kalau ada tambahan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekedar penguatan saja Bapak Ibu sekalian bahwa di mana-mana di satuan pendidikan itu pasti kita menemukan yang namanya perbedaan anak. Tidak ada anak yang sama perilaku dan sikapnya. Selalu menunjukkan hal-hal yang unik, ada yang menunjukkan hal-hal yang wajar, bahkan ada yang menurut kita adalah sesuatu sikap yang tidak selayaknya. Kenapa itu terjadi? Betul seperti dikatakan oleh sekolah-sekolah tadi, bahwa kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar. Tadi Pak Hero akan menyampaikan apa saja kebutuhan dasar manusia. Apabila kita sebagai guru sudah mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak kita, maka kita akan tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh anak. Jadi pada prinsipnya di budaya positif ini, mohon maaf Bapak Ibu, tidak langsung tidak langsung tidak langsung hukum, tapi kita dalami dulu apa penyebab dari semua itu sehingga bertingkah laku seperti itu. Kebutuhan dasar apa ya belum itu. Nah, nanti Pak Erwin akan mengimbaskan juga tentang posisi kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol guru itu yang terbaik bagi guru di zaman ini menurut seorang ahli zaman edan katanya, karena perilaku itu sudah berkembang begitu luar biasa, bahkan begitu liar, sehingga kita menempatkan ini pada posisi kontrol yang kedua ya, yaitu manajerial selaku manajer. Nah, ini posisi yang paling bagus untuk menghadapi anak seperti ini. Karena kita sebagai seorang manajer, maka lalu cara kita mengatasinya ada namanya restitusi. Nanti Pak Erwin akan memberikan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya ini terjadi karena kebutuhan dasar itu belum. Terima kasih. Mungkin Pak Pengawas ingin menambahkan dari pertanyaan pemantik mungkin. Ya, saya akan lanjutkan dari jawaban Ibu Riadah dan jawaban Pak Kepala Sekolah SD 25 dan Pak Pengajar Praktik tadi. Sebelumnya saya bisa mengambil kesimpulan dari semua jawaban yang saya tangkap tadi.
Yang pertama adalah untuk kita harus mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi apa alasan Kamarudin sehingga berbuat seperti itu, seperti mengambil bekal makanan temannya. Nah, dari itu coba kita ubah sekarang apa kebutuhan dasar dari murid Kamarudin ini. Next. Yang kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup atau survival, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, yang ketiga penguasaan power, yang keempat adalah kebebasan freedom, atau yang kelima kesenangan atau fun. Nah, kita coba bahas satu persatu sekarang. Next, Ibu Nurmani, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan biologis sebagai bagian dasar dari reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan perasaan aman. Dari pernyataan pertanyaan pemantik yang tadi, kita bisa tarik benang merahnya bila si Kamarudin itu ditanya sama gurunya, kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Jika jawaban Kamarudin, untuk saya lapar hidup, saya butuh makanan, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Kamarudin itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang atau diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung satu sama yang lainnya, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana mereka tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka suka belajar berkelompok. Nah, kalau kita tarik dari masalah pertanyaan pemantik yang tadi, jika jawaban Kamarudin, saya senang mengambil makanan teman saya merasa diperhatikan. Misalkan jawabannya begitu, nanti temannya itu melapor kepada Bu Ani. Bu Ani memberitahu permasalahan itu kepada kedua orang tuanya, orang tua si Kamarudin. Berarti Kamarudin ini di sini ingin kebutuhan itu yang ingin dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, terus yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi
keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Rasa harga diri ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebuah masalah, mencoba hal baru dan merasa kecewa jika mengalami kegagalan. Mereka juga biasanya berpenampilan rapi, sistematik dan selalu ingin mencapai hal yang terbaik. Nah, bila kita mengacu dari pertanyaan pemantik, bila Kamarudin menjawab sebuah pertanyaan dari Bu Ani itu tentang supaya teman-temannya takut dan nurut akan perintah-perintahnya. Nah, berarti Kamarudin itu ingin memenuhi kebutuhan penguasaannya. Terus yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan atau kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kita tarik benang merah dari pertanyaan pemantik tadi. Jika nanti kita temukan siswa kita menjawab tentang hanya lisan Pak Guru atau Ibu Guru, dengan keisan, dengan dia melakukan memenuhi kebutuhan, merasa kebutuhan lisannya itu, berarti Kamarudin itu membutuhkan rasa pemenuhan kebutuhan kebebasannya. Yang kelima, Ibu Riadah tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan, mengerjakan hal yang mereka senangi. Mereka suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan, bahkan bertingkah laku buruk pun mereka masih terlihat lucu. Nah, kalau kita tarik dari pertanyaan pemantik adalah bila nanti Kamarudin itu menjawab hanya bisa guru, hanya untuk memberikan rasa panik terhadap teman-teman saya, berarti Kamarudin itu membutuhkan kebutuhan hidupnya akan kesenangan ingin terpenuhi. Nah, itulah pemaparan yang bisa saya lakukan hari ini. Untuk yang 4 itu mungkin bisa kita sambung lain waktu karena ini pun hari Jumat, hari yang pendek. Mohon maaf Ibu Bapak Guru, saya berdiri di depan bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi cuma saya diberi amanat untuk mengutarakan, memberi pengibasan tentang apa yang sudah saya pelajari beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini
kita bisa menjadi guru sesuai yang diharapkan sama Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan guru itu ibarat seorang petani. Jika kita rawat, mau bagaimanapun benihnya, jika kita rawat dengan maksimal, maka hasilnya akan maksimal juga. Tidak perlu, maksudnya tidak perlu bibit yang unggul atau bibit yang super untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tergantung cara kita merawat, memberi pupuk, memberi obat. Saya rasa seperti itu. Mari Bapak Ibu kita berproses. Semuanya ini adalah proses. Proses itu tidak kayak mie instan yang begitu direbus jadi. Semua proses itu butuh perjuangan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat diimplementasikan sama teman-teman yang di sini, Bapak, Ibu guru hebat. Sekian dari saya. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab dari calon guru penggerak tentang penerapan budaya positif. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Ibu Sulas. Belum kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepintas tadi saya dengar kata disiplin positif. Nah, saya mau bertanya, bagaimana langkah kita sebagai pendidik untuk menerapkan disiplin positif kepada anak didik kita? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu Sulastri. Mungkin Bu Ali, mungkin ada pertanyaan lagi biar sekali-kali. Ya, selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Bu Syahribanun. Ya, lanjut Pak dari. Mungkin dari kepala sekolah mungkin ada pertanyaan. Ya, saya coba menjawab dari pertanyaan Ibu Sulastri sebelah saya. Pertanyaan yang cukup bagus dari Ibu Sulastri tadi, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif kepada peserta didik? Mohon maaf Ibu Sulastri, saya akan jawab, mohon izin. Untuk menerapkannya itu ada namanya perubahan dari diri sendiri. Sebetulnya saya juga masih proses untuk merubah diri itu. Saya berdiri di depan, kan tadi saya bilang saya berdiri di depan karena semua itu bagian dari proses. Ya, kita kembali ke pertanyaan Ibu Sulastri tadi, bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif kepada peserta didik. Kita dulu yang berubah dulu. Kita dulu yang bisa berubah. Kita dulu yang mengubah diri kita sendiri. Anak itu nanti setelah melihat secara nyata, itulah jadi contoh perilaku positif itu sendiri. Anak-anak bisa meniru dari perbuatan, dari kegiatan, dari apa yang dilakukan ibu bapak gurunya. Mungkin itu saja yang bisa dijawab.
Mungkin ada tanggapan dari Kepala SDN 25 ya? Terima kasih. Di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang bagaimana cara menerapkan disiplin positif kepada anak atau peserta didik kita di sekolah. Betul kata apa yang dibilang sama rekan kita Pak Guru Erwin, CGP luar biasa. Bagaimana cara kita mengatasi atau menerapkan budaya positif itu mulai dari diri kita. Kita sebagai pendidik adalah merupakan salah satu barometer dari anak-anak kita. Seperti yang dibilang tadi itu, kita itu harus ditiru, digugu dan ditiru. Nah, dalam bentuk hal ini jadi semua perilaku atau budaya positif itu tidak akan bisa terlaksana dengan hanya kata perintah. Jadi anak-anak itu lebih peka dia sama penglihatan, pendengaran daripada pendengaran. Nah, sama dia kalau dia main HP. Lalu main HP, kalau dia udah melihat HP pasti dia bisa. Lagu pun seperti itu, gerakan tari pun seperti itu. Nah, itu salah satu dasar anak-anak kita dalam melakukan perubahan. Dan itu salah satu yang sudah atau yang akan diperbuat di kelas. Ada yang namanya kesepakatan kelas. Di situ kita akan menekankan budaya-budaya positif seperti apa yang harus dilakukan anak-anak itu. Di situ kita harus terapkan yang namanya kesepakatan kelas. Walaupun kita bukan guru penggerak semua, tapi kita sudah mendengar apa itu kesepakatan kelas dan bisa kita lihat di berbagai macam media sosial. Kita sudah bisa melihat contoh-contohnya seperti apa. Itu salah satu cara kita mengatasi anak atau cara kita menumbuhkan rasa peduli atau menumbuhkan keinginan berubah anak-anak ke arah yang lebih baik atau menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi intinya kita harus sebagai pilot proyek, seorang guru itu harus mau berubah dulu. Kalau kita tidak mau berubah, sudah tentu anak-anak kita itu akan seperti itu. Nah, jadi yang sebagai pimpinan di sini kita akan tekankan di kesepakatan kelas. Di situ muncul atau di situ ada indikator-indikator disiplin atau indikator-indikator budaya positif yang akan dipatuhi, yang akan diterapkan oleh masing-masing guru kelas. Nah, mungkin itu tanggapan saya dari pertanyaan Ibu Guru Sulastri. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya. Benar, perubahan itu kita mulai dari diri sendiri dulu. Demi terciptanya visi sekolah kita yang sekolah menjadi sekolah yang dirindukan siswa. Ya, kita sama-sama tahu tentang visi sekolah kita. R itu religius, I itu inovatif, N itu nasionalis, D itu disiplin, dan yang U itu adalah unggul. Mari Bapak Ibu, demi pencapaian visi kita, mari kita melakukan perubahan mulai dari diri kita. Mungkin ada penguatan dari
Pak PP saya, Pak Haid Ahmad Turmudi, silakan waktunya dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi sudah oke. Jadi secara runut apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama merubah cara berpikir kita Mindset. dari pola pembelajaran lama migrasi ke pola pembelajaran baru. Selama itu tidak bisa berubah, maka gaya kita dalam pembelajaran atau dalam membersamai peserta didik itu akan sama saja. Jadi merubah prinsip. Kedua baru keteladanan, memberi contoh. Ketiga biasakan diri untuk mengetahui mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Saya pernah Bapak Ibu, saya kasih contoh sedikit. Ketika keluar main, ada murid saya yang selalu duduk saja. Teman-temannya pergi ke kantin beli jajan. Saya tanya, kamu kenapa nak? Dari mana? Siapa orang tuamu? Saya ya. Oh, ada dua kebutuhan pokok yang ingin dipenuhi anak. Mempertahankan hidup dan kasih sayang. Saya ajak anak itu naik ke ruangan bapak. Kebetulan waktu itu kita baru selesai ada pertemuan, ada jaga. Sambil saya peluk anak itu, sambil saya kasih jaga, dan terakhir saya kasih sekedarnya. Nah itu, jadi mari kita biasakan diri untuk identifikasi. Dari situ kita refleksi apa yang sudah kita lakukan betul atau tidak, di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Lalu yang terakhir seperti yang akan digagas oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, masing-masing kelas menerapkan kesepakatan kelas. Buat kesepakatan antara guru dengan siswa. Siswa itulah yang diberikan kesempatan apa yang mereka inginkan, lalu kita mengontrol anak itu apakah sudah bisa menjalankan atau tidak. Kalau ada yang menyimpang, maka kita maju sebagai seorang manajer. Gitu. Terima kasih. Ini saja pembuatannya. Mungkin dari mau. Apa yang disampaikan tadi enggak sangat bagus ya. Caranya juga sangat meyakinkan, tapi akhir intinya adalah untuk kemajuan pendidikan kita, untuk kemajuan kualitas pembelajaran kita, mulailah dari kita sendiri. Untuk di kelas mulailah dari guru. Mindset kita tentang pembelajaran, tentang pendidikan harus dirubah. Kalau dulu ya kita di kelas itu mengajar saja, mengajar yang identik dengan menceritakan, mentransfer ilmu. Yang ilmu yang Bapak Ibu guru punya itu ditransfer ke siswa. Kalau transfer, kalau Bapak Ibu guru punya 100, nanti satu di siswa lebih besar. Ya betul.
Mana dia pakai lagi yang lanjut. Jadi transfer ilmu, guru paling pintar, siswanya nol, pengetahuannya kita anggap. Kemudian kita jajari dengan pengetahuan kita guru. Syukur kalau gurunya pintar. Ini problem aja. Tidak pernah dari pengetahuan meningkatkan kompetensi siswa. Kedua sama kalau dulu kami SPG ini Pak, cukup dengan SPG saja, ilmu-ilmu yang kita dapat di situ bukan lagi kita taruh, kita transfer semuanya. Syukur kalau dia 100 kemampuan kita. Nantinya di anak 60 sudah bagus sekali. Apa di kemampuan guru hanya 70 misalnya, lalu berapa yang jadi siswa? 40, 30. Nah, dari itu kemudian kita ubah mindset kita, harapan kita tentang pembelajaran itu, bahwa sesungguhnya anak itu punya modal, punya pengetahuan, peduli, keterampilan dan sebagainya, ada dasarnya. Kemudian Bapak Ibu guru hanya merekonstruksi dari pengetahuan yang dimiliki anak, dari keterampilan yang dimiliki anak, itu kita rekonstruksi, berangkat dari situ, kita reka ulang, kita kembangkan kemampuannya. Jadi kalau tadi kita teori tabula rasa, botol kosong, kemudian kita yang isi, sekarang botolnya sudah ada isinya, tinggal kita kembangkan. Ya, saya kira itu inti dari semuanya. Harus berpikir growth mindset, ya, gitu. Mindset yang bisa dikembangkan, bahwa kecerdasan ternyata tidak stagnan, namun hal lain ternyata bisa dikembangkan melalui latihan, media dan sebagainya. Bisa dikembangkan. Paling tidak dari motivasi diri sendiri. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Insya Allah di kemudian hari pasti bisa. Tapi kalau sudah mengejar diri, kalau sudah mengejar diri, di tahun sudah tertutup sudah. Kalau kita sudah menutup diri, artinya kompetensi kita tidak akan berkembang. Karena kita sendiri yang menurutnya. Jadi mulailah dari kita guru, silakan kembangkan mindsetnya, pakai growth mindset itu yang bisa dikembangkan. Begitu juga pada anak itu, jangan di stempel, wah ini memang bodoh ini, apalagi sampai begitu, ya, nanti ini kurang. Maka ubahlah pola itu. Bisa jadi anak itu tidak bisa ketika kita belajarkan karena kita yang kurang strategi. Karena tadi kan sudah dikatakan bahwa setiap individu itu punya bakat, minat, kemampuan yang beda-beda. Dia tahu paduannya yang sama sekalipun anak kembar lahirnya sama, jenis kelaminnya sama, pasti ada perbedaan. Minat di sikapnya. Ada yang untuk cepat nangis, ada yang begitu diomongin saja cepat nangis, perbedaan. Itulah kodratnya. Yang perlu kita layani apapun dia keadaannya. Tugas kita adalah melayani semua kebutuhan siswa kita dalam hal belajar. Jangan disamakan. Yang pintar saja, ini tidak belajar. Itu hal baik. Menurut ini tahu, jangan sampai begitu ya. Itulah kodrat manusia. Perbedaan kita banyak sekali, walaupun tadi anak kembar pun ada perbedaan yang harus kita layani dengan sepenuh hati.
Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, silakan. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Kepala SD 25 Maret, Bapak pengajar praktik dan Bapak pengawas. Bisa kita simpulkan dari pernyataan Bapak pengawas tadi tentang anak itu sudah ada, bukan anak itu terakhir sebagai kertas kosong, sudah ada goresan-goresannya. Guru itu cuma untuk menebalkan garisan yang sama. Itu yang saya tangkap dari Pak pengawas. Mudah-mudahan Ibu Sulastri puas akan jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang apa Pak Guru ingin menanyakan tentang siapa yang mengerti tentang keyakinan dulu? Siapa yang bisa menjawab apa itu keyakinan dulu? Coba Fatin Neja kalau bisa jawab. Apa itu keyakinan? Buang sampah di depannya. Keyakinan itu apa dulu? Ya, yakin pada diri sendiri. Ya, terus apa lagi? Ada yang melengkapi? Keyakinan itu harus kita didasari dengan dari diri sendiri. Ya, sekarang misalkan contohnya di dalam Islam kita yakin Allah itu ada, berarti kita tetap harus sholat. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong. Ya, itu adalah keyakinan yang ada di pikiran kita. Sekarang Pak Guru akan membuat tentang apa impian kamu di sekolah. Impian di kelas, ya. Impian di kelas nanti Pak Guru berikan sebuah kertas namanya stick note. Kertas yang ini namanya stick note. Nah, di sini kamu menuliskan tentang impian kamu di sekolah. Ya, Pak Guru akan berbuat satu persatu keyakinan tentang impian, tentang harapan kamu di dalam kelas. Sekarang boleh kalian menulis apa saja tentang impian kamu di sekolah. Ya, impian kamu di kelas. Ya, sekarang Pak Guru akan bagikan kertas yang berwarna pink. Apa namanya tadi ini? Stick note. Yang pink untuk perempuan, yang kuning untuk laki-laki. Karena gender. Pak Guru akan bagikan satu persatu. Ini untuk yang perempuan. Nah, nanti ditulis di sini ya. Nah, Pak Guru akan bagikan satu persatu. Nah, di situ tulis. Ini tempel. Jangan ditempel, nanti bisa. Hah?
yang diem itu mungkin ya, jangan tulis di sini ya. Terus yang laki dapat warna ya. Apa pendapat? Sekarang silakan tulis apa impian kamu, apa harapan atau impian di dalam kelas. Tulis ya, silakan tulis. Masih ada kertasnya, kalau salah nggak apa-apa, ini kertas lagi. Kalau butuh ini kertas. Ya nanti kalau sudah ditempel dulu di papan, nanti Bapak akan pindahkan keyakinan kelas yang disepakati ke kertas ini ya. Tempel dulu di papan ya. Ayo kalau sudah tempel di sini. Siapa yang sudah? Tempel di sini. Ya. Ya. Ya, tinggal ditempel aja ya. Ya. Siapa yang belum? Nanti. Belum. Ini. Sudah semua? Sudah? Nata Prananda tempel ya. Ya. Sekarang Pak Guru minta satu coba Patin ke depan membacakan tentang yang ditulis sama teman-temannya dulu sini. Bacakan statement ini. Ya, bacakan satu persatu dari yang itu. Bacakan. Terus, ya terus, ya terus, terus, mengerjakan jadwal tiket sekolah. ya terus,
Terus, cara yang sopan, terus, menjaga kelas, terus, menghormati guru dan orang tua, menghargai teman, ya terus. Ini menjadi murid yang ya, bahas. Nah, itu tadi dibacakan sama Fatin tentang keyakinan kelas. Sekarang kita pilih karena Alhamdulillah banyak yang mirip-mirip. Kita ambil sebagian ya. Sekarang kita ambil dulu tentang taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sepakat dengan keyakinan ini? Nah, kita tempel di sini. Ya, kita tempel. Terus yang kedua adalah membersihkan kebersihan sekolah. Nah, yang kedua dulu menghormati guru, orang tua dan menghargai teman. Sepakat dengan ini? Kita akan tempel di sini ya, di keyakinan kelas 5. Terus tidak mengganggu teman, bicara yang sopan sama juga dengan menghargai guru. Bicara yang sopan sama juga tentang menghargai guru, teman dan orang tua. Ini juga maksudnya ini sudah sama dengan yang ini menghormati guru. Bersemangat membuang sampah pada tempatnya. Gotong royong ini kita ambil apa tidak? Ya, ambil. Kita taruh di sini. Menjadi murid yang disiplin. Bagus, ini menjadi murid yang disiplin berarti harus disiplin datang tepat waktu, disiplin menjaga kebersihan sekolah. Ini juga kita ambil ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjadi murid mencintai, menjadi murid menyenangkan dan bahagia. Ini juga harus kita ambil karena kebahagiaan itu akan membantu proses belajar. Berarti kita taruh di sini. Ya. Menjaga membuang sampah pada tempatnya ya, membersihkan kebersihan kelas. Nah, ini juga harus kita jaga ya. Ini juga harus kita tempel karena membersihkan kebersihan lingkungan sekolah. Tempel di sini. Ya. Menjaga kelas sama dengan membersihkan ya, sama artinya membersihkan kebersihan kelas sama juga tidak mengganggu teman. Ya, tidak mengganggu teman kita taruh di sini juga. Ya. Kerapian sama juga tidak mengganggu teman ya. Bersemangat sebentar, Pak Guru lihat. Ya, di sini bersemangat. Ya, mengerjakan jadwal tiket sekolah. Mengerjakan jadwal tiket sekolah sama dengan menjadi murid yang disiplin. Berarti kita tidak bisa tempel yang ini karena semuanya sudah tertuang di menjaga kebersihan sekolah. Nah, sekarang perjanjian kelas kalian sudah Pak Guru
simpulkan. Ya, sudah bisa Pak Guru simpulkan. Sekarang Pranata coba ke depan. Coba ke depan. Coba bacakan dari yang pertama dulu. Coba bacakan dari yang pertama. Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hormati guru dan orang tua, menghargai umat, Ya, bagus. Terus, gotong royong, terus, menjadi murid yang disiplin, terus, menjadi murid menyenangkan dan bahagia, bagus. Terus, membersihkan koleksi yang gelap, terus, tidak mengganggu teman, terus, bersemangat, terus. kerapian dan keamanan. Nah, setuju dengan kesepakatan kelas yang kalian bikin? Nah, sekarang mari kita bertepuk tangan sesuai keyakinan kelas kita. Nah, Pak Guru ulangi. Keyakinan kelas yang pertama adalah taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menghormati guru dan orang tua, menghargai teman. Bagus. Yang ketiga adalah gotong royong. Terus yang keempat adalah menjadi murid yang disiplin. Nah, yang kelima adalah menjadi murid yang menyenangkan dan bahagia. Yang keenam adalah membersihkan kebersihan kelas. Yang ketujuh adalah tidak mengganggu teman. Yang ke-8 adalah bersemangat. Yang ke-9 adalah kerapian dan keamanan. Semua sudah setuju dengan keyakinan kelas kita? Nah, berapa jumlah keyakinan kelas kita? 9 banyaknya keyakinan kelas. Sekarang kita bertepuk tangan sesuai jumlah perjanjian kelas. Berapa jumlah perjanjian kelasnya? Nah, berarti kita tepuk tangan sesuai perjanjian keyakinan kelas. Berapa keyakinan kelas kalian ini? Berarti tepuk tangannya berapa kali? Kita tepuk tangan sesuai dengan keyakinan kelas. 1, 2, 3. Sembilan. Belum kompak. Ingat, 9 banyak keyakinan kelas, berarti kita tepuk tangan 9. Kita ulangi. 1, 2, 3. Siapa lebih? Keyakinan kelas kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Mastura dari siswa kelas 5 SD 2 Bima. Bersyukur karena telah membuat keyakinan kelas, saya merasa lebih bersemangat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisyaratul Husna dari siswa SDN 2 Buyemare. Saya bersyukur dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Saya merasa bahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Anggara, siswa kelas 5 SD Negeri 2 Buyemare. Saya merasa bersyukur telah membuat keyakinan kelas karena saya bisa menghargai teman kelas saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inatul Ain. Saya merasa senang dengan membuatnya keyakinan kelas karena saya merasa dilindungi dan dihargai di kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Saimawan, siswa kelas 5
SDN 2 Boyamaret. Saya merasa senang telah membuat keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas yang lebih kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Susmawan, siswa kelas 5 SDN 2 Boyamaret. Saya merasa senang telah membuat keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas yang lebih kami buat kelas menjadi lebih nyaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi sudah kita membuat tentang keyakinan kelas. Semua sudah sepakat tentang keyakinan kelas kita? Nah, sekarang Pak Guru minta, kalau sudah sepakat, Pak Guru minta kalian menandatangani tentang keyakinan kelas yang telah kalian buat. Nah, sekarang satu persatu silakan ke meja Pak Guru untuk menuliskan nama dan menandatangani tentang kesepakatan kelas kita. Ya, mulai dari Alif. Bawa kontennya Alif. Ini. Ya, sini. Tulis namanya dulu. Nama panjangnya. Kanan. Ya, terus. Kevin. Tulis nomornya. 1, 2, pegang tangan. Good. Sekarang Fikri. Tulis nomornya, nama, dan tangan. Tulis nama. Nah, terus Vicky. Nah, terus kata terus Rana. Ini polter ini. Iya, ya. Terus ada Sabila. Terus
Sudah semua? Nah, sekarang kita sudah menandatangani tentang keyakinan keras. Berarti keyakinan keras itu sudah kita sepakati bersama, ya. Nah, kalau sudah disepakati bersama, kita harus menjaga tentang kesepakatan, ya. Sekian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.